Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pengampu dosen mata kuliah Pancasila, Pak Roni Lukum, SPD, MSc, dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan Zoom pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tinjauan negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab di dalam konteks negara Pancasila. Untuk pertama saya perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Sri Asmi Hatim, Muhammad Al-Ghifari Kaji, Febrianti Habibu, dan saya sendiri Sri Rahayu. Untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 2. Pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena berpotensi menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang dan otoriter. Beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, berarti kebudayaan yang lama, berabad-abad, bertata kesopanan, berkesusilaan, dan atau bermoral. Adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan sang pencipta. Manusia maupun terhadap alam dan sang pencipta. Jadi sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Baik, hanya itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Al-Ghifari ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penyimpangan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap nilai sila-sila Pancasila terus terjadi dari setiap tahun ke tahun. Banyak kasus-kasus yang bermunculan di negara Indonesia ini. Berikut beberapa contoh kasus penyimpangan terhadap sila kedua Pancasila. Di bagian A ada tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. B. Hutang diciptakan ketidakadilan bagi rakyat miskin. C. Tragedi kemanusiaan etnis Tionghoa tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. D. Kasus penembakan di Lapas Cebongan tanggal 5 April tahun 2013. E. Kasus penelantaran 5 orang anak di Cibubur. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Al-Ghifari Kaji. 1. Kasus kekerasan pada anak.
2. Opini tentang kasus kekerasan pada anak. 3. Solusi untuk kasus kekerasan pada anak. Tindakan pencegahan diperlukan oleh menekan tingkat frekuensi kekerasan yang melanggar keberadabannya sesama manusia. Kiat yang bisa dilakukan untuk itu adalah: yang pertama, membantu anak melindungi diri. Yang kedua, pembekalan ilmu. Yang ketiga, memaksimalkan peran sekolah. Yang keempat, pendidikan wajib. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri. Untuk sesi pertanyaannya saya buka, yaitu 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Izin moderator. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lestari Juliati, perwakilan dari kelompok 8 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika dalam kehidupan bernegara? Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penanya, dan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Izin moderator. Izin moderator. Ya, silakan. Ada dapat dengar suara? Ya, ada. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa penyimpangan dan pelanggaran terhadap nilai sila-sila Pancasila dari setiap tahun ke tahun terus terjadi? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk soal pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Untuk penanya selanjutnya saya persilakan. Izin moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang terjadi jika sila kedua Pancasila tidak diamalkan? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami meminta waktu untuk mencari atau mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Untuk pemateri, silakan berdiskusi. Jika jawaban dari pertanyaan dari 3 soal itu sudah didapat, segera dijawab saja. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika sila kedua Pancasila tidak diamalkan? Jawaban Indonesia akan terpecah belah, kekacauan di mana-mana, pemisahan wilayah, kejahatan sosial di mana-mana. Penjelasannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak adat dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jika ada tambahan dari teman-teman, saya persilakan. Moderator. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nelviana Jambar. Saya akan menambahkan pertanyaan dari pertanyaan.
Yang akan terjadi jika Pancasila tidak diamalkan yaitu kita akan terpecah belahnya karena tidak ada keadilan antar manusia. Dan apabila sila ini tidak diterapkan di masyarakat yang kondisinya karena memiliki agama dan keyakinan yang berbeda akan mengalami konflik satu sama lain. Selain dipenuhi konflik, tidak diterapkannya sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Demikianlah tambahan jawaban dari saya kembalikan ke. Baik, terima kasih. Untuk penanya, apakah sudah puas atau masih ada sanggahan dari jawaban diberikan oleh Nelviana Jambar dan pemateri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang bertanya tadi ada kendala jaringan. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Izin moderator. Iya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iut Pratiwi Marwai dengan pertanyaan, mengapa penyimpangan dan pelanggaran terhadap nilai sila-sila Pancasila dari setiap tahun ke tahun terus terjadi? Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya Pancasila hanya mengedap sebagai simbol dan belum mampu dimaknai hingga memberikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa. Pemaknaan Pancasila selama berpuluh-puluh tahun ini cenderung bersifat top-down dari negara ke rakyat, dan makna Pancasila tersendiri tereduksi sedemikian rupa karena Pancasila kerap dijadikan alat stabilisasi dan pelanggaran kekuasaan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Alhasil, Pancasila tidak pernah benar-benar menjadi falsafah negara sehingga terjadilah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila muncul secara nyata. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jika ada tambahan jawaban dari teman-teman, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah puas atau masih ada sanggahan dari jawaban si pemateri. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Izin, moderator. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan. Sisa pertanyaan saudari Lisparti ya? Iya. Apa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika dalam kehidupan bernegara? Jadi pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian jawaban dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada tambahan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah puas atau masih ada sanggahan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya saya terima. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jika pertanyaan tadi sudah dijawab oleh pemateri, diskusi pada kelompok 2 saya tutup.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.